Baik, selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk sedikit mengenali software ini ya. Ini software progresi ini kita develop. Saya sudah dari dulu sebetulnya komunikasi infokan sama Pak Hendrik. Cuma ini kan softwarenya berkembang dari waktu ke waktu. Jadi mungkin hari ini kesempatan yang baik untuk bisa sama-sama kita lihat dan mungkin bermanfaat juga. Kurang lebih demikian. Ini pesertanya sudah lengkap ya? Berarti Bu Titin, Pak Agung, dan Pak Eko ya? Ya, udah, Pak. Oh, baik. Baik, ini saya langsung share screen aja ya. Saya langsung Ya, Pak. Boleh, Pak. Baik. Baik, ini bisa terlihat di layar? Bisa, Pak. Baik. Baik, ini saya presentasinya kalau misalnya nanti ada pertanyaan di tengah langsung aja ditanyakan, nggak apa-apa, nggak perlu sampai akhir karena pasti akan banyak pertanyaan. Ini saya pandu pelan-pelan. Baik, ini pagi hari ini, siang hari ini kita akan mendemonstrasikan ya. Jadi langsung kita lihat aja seperti apa software yang bisa dilakukan, kapasitas dari progresi itu apa, ruang lingkupnya sampai mana supaya langsung punya bayangan gitu. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Ryan Aron Sutanto. Lalu saya ada tim saya Dani dan Pak Kamil. Nah, ini software saya bisa diakses sebetulnya seluruh informasinya di website kami di progresi.co.id, di mana seluruh perkembangan mengenai fitur-fitur terbaru dan mulai dari apa itu progresi hingga fitur-fitur apa saja yang disediakan itu semuanya bisa dilihat di website ini. Berikut juga dengan kegiatan-kegiatan kami, sosialisasi kami ke berbagai macam institusi bisa dilihat. Jadi ini nanti bisa dipelajari sendiri mengenai apa yang ada di dalam sini. Tapi untuk materi presentasi pagi hari ini saya akan masuk khusus ke feature ini aja karena ini mengandung informasi bagaimana progresi itu, workflow progresi itu workflow-nya itu seperti apa. Di mana sebetulnya progresi itu hanya terdiri dari 4 pilar ini. Di mana ini merupakan workflow dari manajemen konstruksi itu sendiri, yaitu yang pertama pastinya sebelum kita memulai proyek, kita melakukan yang namanya suatu perencanaan. Lalu setelah kita lakukan suatu perencanaan, kita lakukan monitoring sistem, yaitu dengan menggunakan laporan harian. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah melakukan yang namanya laporan harian, namun biasanya kalau yang saya pahami itu hanya menggunakan alat komunikasinya itu berupa chatting, misalnya seperti itu. Nah, di sana kita bisa lihat bahwa banyak informasi, banyak orang di dalam grup, informasinya itu pasti banyak yang terlewatkan dan banyak menimbulkan juga kesalahpahaman. Jadi kita buatkan suatu format laporan harian yang bisa memantau seluruh informasi yang dibutuhkan di proyek itu sendiri. Nah, lalu dari data perencanaan dan laporan harian yang kita sudah lakukan, software ini akan secara otomatis memberikan suatu analisa proyek, yaitu perbandingan dari perencanaan dan laporan harian. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk mengurangi suatu aktivitas analisa proyek yang sifatnya itu repetitif. Sebagai salah satu contoh adalah kalau misalnya kita ingin melakukan pembelian material, kadang kita selalu bertanya, sudah berapa material semen yang sudah terkirimkan di lapangan, apakah pantas untuk kita mengirim lagi.
Nah, itu hal-hal yang membutuhkan informasi dari seluruh pihak untuk bisa menyimpulkan sudah berapa semen yang kita kirim ke lapangan. Oleh sebab itu, analisa ini karena informasinya semua sudah terekam dalam sistem ini, dia akan menghitungkan otomatis untuk kita, sehingga pengambilan keputusan dalam proyek itu bisa cepat. Lalu analisa ini memberikan suatu laporan status proyek mulai dari anggarannya, schedule-nya, material, peralatan, pekerjanya, subkontraktornya, hingga safety-nya. Lalu setelah kita mengetahui status dari proyek, dilakukan yang namanya pengambilan keputusan melalui forum diskusi. Nah, diskusi ini yang ada beberapa tool di dalam software progress ini yang bisa dimanfaatkan untuk nge-track di mana status dari suatu permasalahan atau status dari suatu proyek. Baik, jadi nanti saya pada saat mendemonstrasikan progresi itu akan berpegang pada 4 pilar ini. Nah, nanti pada saat pelaksanaan penggunaan progresi itu sendiri, sebetulnya kita semua sudah rekam pada YouTube step by step-nya, jadi semua permasalahan teknis bagaimana cara memasukkan, mana yang harus dimulai terlebih dahulu, semuanya sudah ada di dalam website ini, tinggal mengikuti YouTube-nya, lalu bisa juga melihat ilustrasinya di sini, step by step-nya. Nanti kalau misalnya dirasa masih kurang, bisa klik tombol hijau di sini untuk bisa langsung masuk ke pertanyaan di customer service itu nanti yang admin kami yang akan menjawab, atau bisa juga dari grup WA yang nanti kita bentuk. Baik, kurang lebih demikian. Ini saya mulai masuk ke dalam progresi itu sendiri. Jadi aplikasi kami ini sifatnya web based, artinya bisa diakses di internet dan juga bisa diakses di handphone dengan mendownload di Google App atau Apple Store. Itu sudah ada, dengan klik progresi kita sudah bisa menemukan di sana. Oke, ini saya masuk. Mohon maaf Pak Aaron, sebelumnya saya Agung Pak mau nanya sedikit Pak. Ya. Jadi progresi ini kan merupakan suatu aplikasi ya. Maksudnya ini ada satu admin khusus untuk ke semua timnya atau bagaimana ya Pak? Jadi apakah nanti admin khusus memasukkan timnya atau bisa masuk langsung secara otomatis? Baik, saya jawab satu persatu Pak. Jadi gini, ini saya masuk dulu ya Pak ya. Ini saya masuk dulu. Ini saya masuk dulu, saya tunjukkan. Jadi di dalam satu proyek itu nanti ada perencananya, ada yang pelaksana di lapangan. Ini kita namakan project admin di sini. Lalu ada juga stakeholder dari proyek, ada juga subkontraktor. Nah, itu kita registrasikan di platform progresi ini. Nah, pada saat kita merencanakan proyek, itu bisa terdiri lebih dari satu orang. Karena proyek itu kan skalanya ada yang kecil sampai besar. Nah, untuk proyek yang skalanya besar atau menengah sampai besar membutuhkan lebih dari satu planner, kita bisa masukkan, registrasikan ke dalam sistem supaya dia bisa memasukkan planner lebih dari satu. Lalu untuk pengisian di lapangan, karena setiap orang juga mempunyai handphone dan laptop sendiri-sendiri, itu juga bisa lebih dari satu. Nah, kita bagi di sini nanti untuk pengisian laporan harian itu mulai dari progresnya, jumlah pekerjaannya, opnam pekerja maupun jumlah pekerja, lalu materialnya, peralatannya, ini kita bisa tinggal pilih-pilih aja untuk siapa mengerjakan apa. Jadi ini bisa multi, bisa lebih dari satu orang. Tapi kalau cuma satu orang ya juga bisa. Ini cuma tinggal di cancel aja. Begitu pula dengan stakeholder. Itu juga bisa lebih dari satu. Pasti stakeholder ini kan bisa saja dari MK-nya, arsiteknya, konsultannya, dari berbagai macam pihak yang Nah, cuma pertanyaan selanjutnya, apakah data yang di-share dengan antara planner, admin, stakeholder, dan subkontraktor ini sama? Ada yang sama, ada yang tidak ditunjukkan. Jadi banyak informasi seperti yang sifatnya halnya keuangan tidak budget. Yes, itu tidak terlihat pada stakeholder contohnya.
Begitu pula dengan project admin di lapangan. Ini sudah ada koridornya nanti bagaimana mereka akan memasukkan inputan sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan mereka tetap akan masih bisa lihat, tapi beberapa yang tidak perlu ya tidak terlihat gitu. Jadi tergantung peran dari masing-masing orang gitu. Nah, ini kita mencontohkan untuk proyek yang bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Namun kalau misalnya semua diregistrasikan atas nama satu orang juga bisa. Kalau misalnya perusahaannya itu ibaratnya masih kecil menengah, dia satu orang bisa menghandle multi project juga bisa dilakukan gitu. Nah, di sini kan ini ditunjukkan, ini kelihatan mungkin 3 ya. Tapi ini cuma dummy aja sih sebetulnya untuk demonstrasi. Tapi ini bisa terus tambah proyek terus kita registrasikan terus. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan yang kecil menengah itu satu orang admin mengisi beberapa proyek, 2-3 proyek juga dimungkinkan. Ini fleksibel ya, Mas. Bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Baik. Kurang lebih demikian, Pak Agung. Ini saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Siap. Oke, selanjutnya saya masuk ke pilar yang paling pertama, ini perencanaan, Pak. Jadi apa yang kita bisa lakukan perencanaan pada di progresi ya. Jadi ini RAB biasa kita bisa copy paste. Jadi di progresi ini misalnya kita selesai tender nih Pak, habis itu kita kan punya file Excel kita baik dari RAB maupun dari kasar, schedule kasar yang kita arsir biasanya di Excel. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk memasukkan ke dalam platform progresi. Nah, yang RAB bisa tinggal di copy paste kemari, mulai dari tasnya, harga satuan, quantity, subtotal ini juga otomatis terhitung, bobot juga otomatis terhitung. Jadi kalau memasukkan di platform progresi itu semuanya yang ada garisnya ini artinya yang harus dimasukkan gitu. Nah, ini kita masukkan. Lalu yang kita rencanakan apa saja? Itu mulai dari schedule-nya, material, peralatan, pekerja untuk masing-masing task. Nah, setelah kita rencanakan lalu kita rencanakan schedule-nya itu jadi Gantt kita. Lalu di sini juga kita bisa lakukan critical path, itu kita bisa lihat di sini. Lalu ini juga bisa di print PDF dan bisa nanti ditempel di lapangan. Nah, itu untuk... Sorry Pak Aran, sedikit nanya lagi Pak Aran. Ya. Sorry ya saya potong. Boleh. Jadi kalau pada saat upload atau copy paste, kalau misalkan upload gitu, dari Excel-nya langsung berarti bisa, atau dari PDF atau bagaimana ya? Nggak. Harus beberapa aplikasi begitu bisa? Kita copy Pak, jadi kita sistemnya copy. Jadi sistemnya copy paste? Yes. Oke. Ini di copy aja Pak, di sini di copy per kolom bisa, atau langsung semua juga bisa. Itu. Oh, jadi per item atau per kolom langsung di copy paste gitu ya? Ya, bisa. Betul Pak. Nah, nanti cuma ini di sini ada lambang panah-panahnya ini untuk indentation Pak. Jadi indentation itu artinya pekerjaan utama dan subtask atau sub-subtask itu nanti pengaturannya yang di tanda panah ini. Cuma nanti kita sekarang lagi build untuk bisa kita lakukan seperti... Oh, semacam predecessor kali ya Pak? Kalau di Office Project semacam predecessor kali? Atau berarti kepala bagian sama item anak bagian gitu ya? Ya, task sama subtask ibaratnya kayak gitu Pak. Task sama subtask. Kalau predecessor berarti Gantt chart kaitannya sama ini Pak, kalau predecessor Pak. Urutan pekerjaan kan? Ya, menyambung-nyambungkan urutan-urutan pekerjaan. Nah, berarti secara Gantt chart-nya mereka udah langsung otomatis terbentuk ya? Betul. Oh, lebih enak ya? Oh, Gantt chart-nya tetap kita harus isi predecessornya, tiap pekerjaan tuh disambung-sambungkan dulu Pak, kita Pak. Nanti di langsung Gantt chart-nya itu atau pada saat di item pekerjaan yang di atasnya Pak? Dari sini bisa Pak. Jadi kalau dari sini penampaknya seperti kalau ini penampakannya seperti begini, langsung dimasukkan apa saja itemnya. Item sebelumnya itu apa? Ini kan bisa tinggal dipilih-pilih. Ada langsung predecessor pilihan. Tapi kalau mau secara visual di sini. Nah, ini tinggal sama saja sih.
Itu. Oh, sama aja ya. Ya. Itu udah tinggal klik, ada sistemnya di situ ya, Pak? Iya. Jadi tinggal kita masukkan di sini. Dan ini di sini kita sederhanakan dari Microsoft Project, karena Microsoft Project kan hubungan antara satu tas dengan tas yang lain itu kan selalu bisa early start, early finish, bisa early start, late finish, dan ada 4 variasi kan. Itu kita sederhanakan cuma early start, early finish. Artinya sesuatu pekerjaan itu hanya bisa dimulai setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Nah, tapi bisa memungkinkan untuk overlap, Pak. Nah, ini overlap ini. Contohnya pekerjaan 1.1, 1.2 ini overlap. Jadi kan seharusnya kan 1.2 itu setelah 1.1, tapi ini dimulai di saat yang bersamaan, artinya paralel. Ini saya mencontohkan proyeknya kecil soalnya, Pak, cuma 7 hari, jadi saya seselin aja gitu kan. Nah, itu dengan menggunakan overlap ini, Pak, plus minus ini. Ini nanti kita tekan plus minus, nanti dia akan bergeser maju ke depan atau mundur. Nah, ini contohnya, Pak. 1.2 ini seharusnya seperti yang begini, tapi kalau overlap kan bisa seperti begini. Ya, ya. Baik. Lanjut, Pak ya. Lanjut, Pak. Siap. Nah, lalu selanjutnya, Pak, kalau misalnya dia sudah diisi, dia ada cawangnya ya di sini ya. Jadi dari setiap aktivitas itu kita harus merencanakan. Jadi ini kita semua berbicara masih tahap perencanaan, Pak. Setelah schedule sudah, sekarang kita coba masuk ke material. Nah, material kita rencanakan. Nah, kita rencanakan, Pak. Jadi untuk ini kita sebelumnya sudah harus buat dulu RAP, Pak. Jadi di progresi ini bukan software untuk estimasi, Pak. Itu yang kita harus garis bawahi. Jadi seluruh analisa itu murni dari kontraktor menyediakan dulu, baru tinggal dimasukkan di sistem. Jadi contohnya nih, Pak, pembesian tulangan 4 diameter 12. Kuantitinya itu sudah ada, Pak. Jadi tinggal kita masukkan dari RAP kita, pekerjaan 3.2.3 ini, RAP-nya berapa dari analisa ini, menggunakan berapa bendrat, berapa diameter. Ini yang kita harus masukkan manual. Jadi karena kita nggak punya kalkulasi untuk menghitung ininya berapa. Analisanya? Ya, analisa. Karena analisa antara misalnya Cipta Baja sama perusahaan saya. Iya, beda-beda, Pak. Tiap kontraktor beda-beda. Betul. Itu sendiri-sendiri. Nah, itu yang saya tidak fasilitasi di sini. Tapi monggo kalau misalnya Bapak nanti sudah menggunakan, habis itu di tengah-tengah merasa, oh itu sebetulnya perlu, Pak, dan lain sebagainya, itu bisa diberikan catatan ke saya. Karena memang saya tugasnya juga menampung informasi-informasi demikian, Pak. Gitu. Oke. Lalu kita masukkan ini secara manual. Dari RAP-nya Bapak langsung bisa di-copy kemari. Ini kita bisa pilih nih materialnya apa saja. Kalau mau ditambah, bisa juga ditambah materialnya apapun. Tapi ini kok bisa keluar tiba-tiba otomatis ya? Ini saya mundur dulu, Pak, sebentar. Di sini ada data master. Jadi master itu material, peralatan, jenis pekerja, tipe kecelakaan. Jadi semua sistemnya itu sama, Pak, di progres ini. Kita buat data masternya, baru nanti dia bisa keluar di sini. Kalau misalnya di sini belum keluar ya, nanti bisa dimasukkan lagi, Pak, di sini. Dan mengisi data master ini tidak harus langsung jadi satu, bisa juga bertahap. Gitu. Jadi apa yang dimasukkan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ini sebelum ditanyakan ini, soalnya banyak ditanyakan. Apakah setiap proyek harus membuat data master berulang-ulang? Setiap proyek baru, nggak mesti, Pak. Kita sudah fasilitasi dengan menggunakan tombol import ini. Jadi misalnya proyeknya Bapak ada di Sukabumi, di lokasi 1 dan di lokasi 2, harganya kurang lebih beli dari supplier yang sama, yaitu bisa disesuaikan, bisa langsung diimport dari proyek 1, di-copy ke proyek 2, nanti tinggal disesuaikan. Jadi itu bisa dilaksanakan. Sehingga di sini bisa kita masukkan. Lalu tanggal penerimaan, kita juga rencanakan, Pak, penerimaan material. Loh, tahu dari mana kita mendatangkan material ini tanggal berapa? Karena tadi kita sudah melakukan yang namanya perencanaan schedule, Pak.
Jadi pekerjaan pembesian ini dimulai tanggal 13, berakhir tanggal 13. 1 hari aja, Pak. Kita proyek kilat ini. Jadi kita bisa mengira-ngira di sini kira-kira material itu diterima itu H-min berapa. Nah, ini terserah dari perencananya Bapak mempunyai perencanaan misalnya H-1, H-2, H-5 atau H-1 minggu bisa dimasukkan. Ini sebagai tolak ukur saja, Pak. Ini bukan sesuatu yang pasti, tapi ya at least kita sebagai perencana itu mau mendatangkan material itu berapa hari sebelum dimulainya material tersebut digunakan di lapangan. Nah, itu kita bisa masukkan di sini. Lalu setelah itu kita peralatan, merencanakan peralatan. Peralatan ini juga kurang lebih sama seperti material. Jadi peralatannya apa saja, kuantitinya berapa, dia ini sewa atau beli. Nah, di sini peralatan ini masternya bisa sewa, bisa beli. Kalau misalnya sewa, berarti lama sewanya kita bisa masukkan. Tapi kalau ini karena ini beli, berarti ini kosong, Pak. Nggak bisa dimasukin. Gitu. Lalu kalau misalnya ini tanggal MOB, tanggal demobnya juga bisa kita masukkan. Tanggal mobilisasinya itu berapa H-min berapa dari tanggal dimulainya dibutuhkan di lapangan. Itu kita rencanakan. Lalu yang terakhir adalah pekerja. Nah, pekerja ini ada 2 macam jenis perencanaan, Pak. Jadi setiap aktivitas itu kita rencanakan kira-kira personelnya itu berapa orang. Nah, nanti ada satu lagi perencanaan yang per hari itu di akhir hari itu berapa orang. Nah, ini mempunyai 2 tujuan yang berbeda, Pak. Kalau misalnya yang perencanaan ini itu untuk nanti saya akan tunjukkan di bagian laporan harian, itu untuk mengukur produktivitas atau justifikasi dari suatu progres, suatu pekerjaan itu bisa diselesaikan berapa persen, itu menggunakan berapa orang. Itu tujuannya merencanakan di halaman ini. Tapi di halaman yang satunya itu ada perencanaan juga ini, atur jumlah pekerja harian. Ini di sini untuk ini kita rencanakan tiap hari. Kira-kira dalam 1 hari tersebut kita merencanakan perlu berapa orang. Lah, kita tahunya dari mana? Nah, kita sudah bisa mempunyai analisa, Pak. Mungkin sesuai dengan schedule kita, misalnya pekerjaan 1 tahun nih, Pak. Jadi kita mengerjakan pondasi, galian dan pondasi. Misalnya 3 bulan awal. Ya sudah 3 bulan awal itu misalnya kita bagi lagi galian berapa orang, yang pondasi berapa orang kita estimasi. Misalnya galian 20 orang. Nah, berarti sebulan awal kita masukkan di sini jumlah pekerja per hari 20 orang. Selama 1 bulan. Itu kita bisa duplikat. Lalu yang pekerjaan pondasi misalnya 50 orang. Ya kita bisa tulis juga, Pak. Untuk yang pondasi nanti di 2 bulan selanjutnya 50 orang gitu. Nah, nanti saya tunjukkan, Pak, supaya ada bayangan. Tapi yang jelas perencanaan di sini dan perencanaan di sini itu fungsinya berbeda. Kalau yang di sini itu untuk nanti produktivitas, tapi kalau yang di sini itu untuk mengetahui di akhir hari itu orang itu mengerjakan berapa orang berapa hari. Jadi ini lebih ke opnamnya mandor ini nanti fungsinya. Nanti saya tunjukkan di analisa. Tapi kalau yang di sini untuk mengukur produktivitas, ini nanti saya tunjukkan di laporan harian. Oke, jadi konsepnya kita mengisi perencanaan untuk masing-masing item di sini. Nah, apa pertanyaan nih, Pak? Apakah kita harus merencanakan ini dalam waktu 1 hari? Tidak harus, Pak. Jadi misalnya pekerjaannya Bapak Ibu ini 1 tahun, misalnya Bapak mau merencanakan yang bagian pondasinya dulu, yang 3 bulan awal, ya bisa direncanakan. Misalnya membutuhkan waktu seminggu, 2 minggu, bisa. Atau langsung mau dikejar semuanya dalam waktu 2-3 hari, ya bisa. Itu sudah pernah dilakukan. Mau dimasukkan semua atau bertahap-bertahap, nggak ada masalah. Tapi selama dia belum direncanakan, Pak, dia tidak akan bisa diisi laporan hariannya. Karena laporan harian itu pasti akan memerlukan
basis gitu. Untuk memonitor laporan, untuk memonitor pekerjaan setiap hari kan pastinya harus ada acuan dulu gitu. Jadi kurang lebih demikian. Jadi setelah kita merencanakan seluruh item ini, berarti kita sudah merencanakan proyek tersebut dengan baik. Nah, oh ya ada lagi Pak, perencanaan safety. Safety ini juga, nah ini untuk orang K3 Pak, di lapangan. Ini baru sifatnya perencanaan. Item-item pekerjaan apa saja di proyek yang bisa menyebabkan kecelakaan. Itu kita antisipasi di awal, kita bisa terus tambahkan. Tas yang terkait apa saja kita bisa masukkan di sini, kita pilih. Lalu kita bisa, ini baru sifatnya perencanaan Pak. Lalu selanjutnya adalah kita juga bisa merencanakan subkontraktor. Sebentar Pak, ini saya tutup ya, soalnya sudah terlalu banyak terbuka. Saya tutup. Oke, subkontraktor juga kita bisa rencanakan. Tapi subkontraktor ini nanti fungsinya adalah untuk pengajuan. Jadi subkontraktor itu mengajukan approval ke general kontraktor berapa persen pekerjaan yang sudah diselesaikan untuk invoice. Nah ini nanti ada sistem approval, bisa diterima langsung atau disuruh revisi, dikumpulkan kembali, itu bisa. Jadi seperti apa? Ini pekerjaannya, RAB subkon aja seperti biasa. Kita masukkan harga satuan, quantity, dia menghitung otomatis. Lalu selanjutnya nanti di laporan harian tinggal melaporkan berapa persen pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh subkontraktor beserta dengan jumlah pekerjanya berapa. Itu jumlah pekerja nanti untuk ini opnam apabila subkonnya itu bukan barang dan jasa tapi cuma jasa pemasangan saja, itu bisa. Baik. Ini saya masuk ke masih perencanaan Pak. Tadi yang apabila kita sudah memasukkan di perencanaan material, dia akan keluar Pak rekapnya di sini. Dia akan keluar rekapnya di sini seluruhnya. Jadi untuk material apa saja per material itu kuantitinya berapa saja, terus dia akan terakumulasi di bawah sini. Lalu di sebelah paling kanan ini juga ada RAP material. Di sini juga kita bisa lihat rekap tanggal yang kita sudah rencanakan, tanggal berapa itu material yang akan hadir di lapangan. Sesuai dengan perencanaan kita. Lalu sebentar Pak. Ini saya keluar dulu. Ini untuk yang material. Kalau perencanaan juga bisa. Peralatan. Peralatan juga bisa. Sama konsepnya seperti material. Jumlahnya berapa, di bawah akumulasinya, harga satuan, dan RAP untuk peralatan. Lalu untuk pekerja ya Pak ya. Terakhir untuk pekerja juga bisa. Di sini kita lihat tiap harinya. Ini dari yang kita rencanakan. Setiap pekerjaan berapa orang, berapa tukang, berapa pembantu tukang, semuanya kita bisa lihat di sini. Nah, lalu per harinya juga kita bisa lihat di tabel ini jumlah maksimal orangnya berapa. Gitu. Nah, misalnya ini ya Pak ya. Ini kan pekerjaannya dari item 1.1, tas 1.1 sampai 3.1 nih contohnya. Ini kan 200, ini dari tukang pembantu tukangnya nih ada 2 orang. Ini kenapa kok kalau ini ditambahkan semua Pak, itu pasti jumlahnya lebih dari 7. Tapi kenapa kok di akhir hari itu kita rencanakan cuma 7 orang? Karena memungkinkan juga seseorang itu mengerjakan 2 tas yang berbeda gitu. Sehingga angka yang ada di atas ini di sepanjang baris yang ada warna oranyenya ini hitungannya yang tadi itu Pak, yang akhir hari itu ada berapa orang. Nanti akan saya tunjukkan di analisa selanjutnya manfaatnya apa. Nah, cuma yang di bawah sini ini nanti untuk mengukur produktivitas. Nanti saya tunjukkan. Sorry Pak Aran,
sedikit nanya lagi Pak. Kalau misalkan ini kan memang masih tahap perencanaan ya, tapi misalkan pada saat tahap pelaksanaan timbul pekerjaan tambah begitu. Terus dalam generalnya bisa kita masukkan secara terpisah tidak? Bisa. Kalau bisa, kalau misalnya gini, itu ada jawabannya, ada beberapa Pak, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Pekerjaan tambah ini ada dua Pak. Kalau pekerjaan tambahnya itu secara kontraktual, itu terserah Bapak bisa tambahkan di itemnya di sini, Bapak bisa tambahkan itemnya di RAB yang awal, atau Bapak pisahkan, tambah pekerjaan tambah di sini Pak, tambah lagi, jadi di sini ada Bapak bisa jadi tulis tambah lagi kolom lagi ya, itu kayak bisa satu general lagi ya. Tapi kalau misalnya ini bukan pekerjaan tambah Pak, lebih ke arah volume yang lebih besar atau tidak sesuai dengan apa yang Bapak. Nah iya betul. Nah itu nanti pada saat laporan harian Bapak tinggal masukkan volumenya sesuai yang Bapak kerjakan di lapangan. Misal nih Pak, kita ambil satu contoh aja lah. Nah misalnya ini pekerjaan 3.1, wah ini terlalu kecil ya, cari yang ini dah. Pembersihan tulangan ini 91,62 kilo. Nah nanti realitanya Bapak di lapangan, entah si owner ini nyuruh mengerjakan di luar scope gitu kan, tapi Bapak kerjain dulu, kontraknya nyusul misalnya. Atau mungkin salah perhitungan juga bisa, mungkin bisa jadilah, banyak kemungkinan. Ya nanti pada saat laporan harian itu Bapak laporkan bahwa kilogram yang Bapak kerjakan itu lebih dari 91. Misalnya saya buat ekstrim ya, 150 kilo. Nah, tulis aja 150 kilo di laporan harian. Nanti akan kelihatan gitu deviasinya. Oh, ternyata pekerjaan 3.2.3 pembersihan ini 150 kilo. Nah, itu nanti akan ada notifikasi, Pak. Ada warningnya nanti. Menunjukkan bahwa, wah ini lebih nih dari, yang kita anggarkan. Gitu. Ini sambil saya tulis ya Pak ya. Kalau misalkan di situ terpisah, misalkan itu kan ada pembersihan tulangan sekian, 4D12 jumlahnya sekian. Di bawahnya bisa dimunculkan nggak untuk pembersihan tulangan 4D12 item kerja tambah, jadi terpisah gitu, bisa ya? Bisa, ini kan cuma kita yang ngatur semua Pak. Ini kita bisa tambah juga. Oh iya. Kita mau tambah lagi nih di sini nih. Nah, tinggal nulis aja di sini nanti apa. Tulis lagi ya. Oke. Ya itu bisa, makanya tergantung bisa banyak kemungkinan sih ya Pak. Tergantung situasi lah. Betul. Kalau misalnya pekerjaan tambahnya itu sifatnya yang tadi saya sebutkan di lapangan itu lebih daripada yang dianggarkan, itu bisa langsung diakomodasi di laporan harian. Tapi kalau secara kontraktual memang si owner ini minta, Pak saya mau tambah yang sebelumnya nggak ada jadi ada, itu terserah, bisa Bapak, apakah kalau biasanya kan kontrak baru Pak, atau item pekerjaan tambah, saran saya sih masuk di, bisa masuk di sini atau tambah lagi di sini Pak. Kalau misalnya ada paketan Pak, itu paketan pekerjaan tambah baru Pak. Itu. Baik. Ini sudah. Ini saya close ya Pak ya. Oke Pak. Perencanaan, berarti perencanaan sudah beres Pak ya. Sekarang kita masuk. Oke, sedikit Pak. Sorry Pak Aron. Mau masih di perencanaan. Kalau mau nanya ini Pak, misalkan kita masih tahap perencanaan desain Pak, kita diskusi dalam satu platform yang sama, progresi bisa nggak? Misalkan kita masukkan PDF, gambarnya, terus kita diskusi di situ tentang perubahan-perubahan gambar. Itu belum masuk skopnya progresi, tapi nanti kita ada ruang lingkup dokumen kontrol Pak, yang bisa upload PDF, tapi itu sifatnya juga bukan untuk diskusi tahap perencanaan di awal. Jadi nanti dokumen kontrol itu kan untuk pengajuan-pengajuan yang membutuhkan approval dari owner, itu seperti pekerjaan tambah, terus habis itu konfirmasi, RFI, submittal, itu semuanya nanti masuk di dokumen kontrol. Tapi kalau untuk diskusi perencanaan awal,
Nah, itu perlu didefinisikan lebih Pak, lebih detail kira-kira seperti apa yang dibutuhkan. Saya masih belum terbayang, Pak. Tapi Oke, Pak. untuk hari ini nggak ada, Pak, masih belum tercover karena di sini itu ruang lingkup progresi per hari ini adalah pada saat proyek itu kita sudah taken dengan si owner, sudah siap mengerjakan, kita punya pekerjaan. Ya, ini adalah alat istilahnya secara manajemen konstruksinya ya Pak langsung berjalan gitu istilahnya. Betul. Kontraknya sudah disetujui langsung Iya, betul. Tapi kan kalau misalnya Bapak menggunakan MS Project itu kan cuma sampai sini aja, Pak. Kita nggak punya fitur untuk ada fitur yang lainnya. Monitoring. Ya. Nah, ini saya mulai masuk ke pilar 2, Pak, laporan harian. Nah, kita masuk ke laporan harian. Ini perencanaan saya tutup dah. Nah, di sini laporan harian. Laporan harian itu kita bisa lihat ini proyek 7 hari, Pak, cepat. Jadi semua laporan harian sudah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, diakses oleh siapa, kita tulis semuanya di sini tanggalnya. Nah, di sini ada cawang, Pak, centang di sini. Yang sudah dicentang itu artinya sudah diisi, sudah disubmit. Nah, ini yang kita bisa melakukan melalui handphone maupun laptop bisa. Nah, saya tunjukkan laporan harian ini apa yang dilaporkan oleh pelaksana lapangan itu. Dan ini bisa bagi-bagi tugas ya. Tadi kan saya di awal sudah menunjukkan bahwa bisa orangnya terbagi-bagi, bagian gudang sendiri yang punya akses gitu. Jadi aksesnya ini akan sendiri-sendiri nanti. Dan akan terlihat siapa yang mempunyai tanggung jawab apa. Jadi menghindari data itu tidak saling tumpang tindih antara satu orang dengan yang lain. Gitu. Oke, selanjutnya laporan harian ya. Kita sudah buatkan di sini sebetulnya format laporan harian itu apa saja yang harus diisi. Jadi komunikasi di proyek mengenai prestasi hari ini itu tidak lepas dari satu, capaian berapa persen yang sudah diselesaikan dan manpower-nya berapa. Lalu jumlah pekerjanya itu ada berapa orang. Pemakaian materialnya itu apa saja, berapa jumlahnya. Penerimaan material yang diterima apa. Peralatan juga sama. Cuacanya, kalau misalnya ada yang mengganggu cuaca itu seperti apa, fotonya juga bisa dilampir-lampirkan. Nah, kita mulai bahas satu-satu, Pak, mulai dari yang di atas. Mulai dari yang paling pertama yaitu capaian manpower. Nah, ini di sini sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, progresi akan otomatis mengeluarkan item-item yang seharusnya mulai dikerjakan hari itu. Itu pekerjaan 1 dan 2. Tapi kalau misalnya mau ditambah, dikurangin juga bisa. Ini ada manualnya. Nanti tinggal pilih-pilih aja, Pak, itemnya apa di sini. Nah, ini ada yang sudah warnanya abu-abu, ini artinya sudah selesai. Berarti nggak perlu diisi lagi progresnya. Tapi ada yang masih belum selesai. Ini 65% ini masih bisa kita pilih di sini. Gitu. Ini cuma percontohan aja, Pak. Lalu yang kita masukkan prestasinya di sini. Capaian. Dan kita tidak memasukkan dalam rupa persentase, Pak. Karena persentase itu tidak akurat informasinya. Kadang kalau misalnya saya bilang 20% kan kita tidak bisa membayangkan kira-kira 20% itu wujudnya seperti apa. Makanya kita kasih dalam rupa angka, Pak, quantity gitu. Sehingga pada saat dia memasukkan quantity ya, volume. Ya, dia harus benar-benar berpikir dulu nih, ini asmana terukur. Ini. Ya, terukur. Intinya di situ. Ya. Namun pada saat mengisi di sini, itu kita punya 4 parameter lain yang saya tunjukkan di kolom 1, 2, 3, 4. Target harian, capaian harian, target kumulatif, dan target total. Target harian ini, ya ini cuma pembagian sederhana, Pak. Antara berapa volume total dibagi jumlah hari yang kita rencanakan. Artinya, di sini itu kita mempunyai rata-rata untuk bisa mencapai suatu target itu, setiap hari kita harus menyelesaikan berapa. Ini cuma pembagian rata aja, Pak. Nah, pada saat kita memasukkan angka di capaian harian, itu kita punya parameter gitu loh. Jadi ngisinya di sini nggak bakal inakurat, tidak akurat, karena kita mempunyai parameter di sini. Kita bisa lihat, oh satu hari saya harus menyelesaikan 119. Hari ini prestasi saya berapa ya? Apakah di atas atau di bawah 119 gitu. Misalnya 500. Nah, itu kan berarti ada salah hitung, Mbak. Nggak mungkin dia masukin 500, orang
targetnya itu 119 kok. Gitu. Nah, tapi kita juga bisa lihat target yang di merah ini, kolom merah ini target global. Jadi kalau misalnya di sini cuma 119 ya nggak mungkin di sini diisi 500, Pak. Kecuali di sininya target globalnya itu 1000. Artinya pekerjaan ini tidak dikerjakannya bertahap, Pak, kecil-kecil, setiap hari terakumulasi. Nah, itu baru nanti masuk di kolom yang capaian hingga hari ini dan target kumulatif. Artinya di sini pertambahan setiap hari. Cuma ini kan proyeknya 7 hari, berarti ini cuma dikerjakan 1 hari aja, Pak. Nggak kelihatan kalau misalnya ini bertahap. Tapi seharusnya kolom ini dan kolom ini itu fungsinya untuk itu, yang progres atau prestasi akumulasi per hari ini. Itu. Jadi pada saat memasukkan di sini itu dia punya bayangan untuk melihat parameter ini, target harian, capaian harian, target kumulatif dan target total. Jadi di sini bisa akurat, Pak. Nah, selanjutnya di kolom 2 paling kanan ini yang tadi saya bilang, dimasukkan berapa tukang, berapa pembantu tukang. Untuk apa kita laporkan ini? Supaya kita juga bisa menjustifikasi prestasi yang dikerjakan sama si pekerja di lapangan untuk mengerjakan item 4.7 ini terjustifikasi nggak dengan jumlah orang yang kita masukkan di sini. Kalau misalnya di sini kita masukkannya itu terlalu banyak orang, berarti resikonya dia over. Tapi kalau dia terlalu sedikit, ya pantas saja mungkin volumenya tidak capai. Misalnya seperti begitu, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang di sini, ini fungsinya jumlah pekerja. Ini benar-benar di akhir hari, itu berapa orang yang bekerja, berapa shift. Nah, ini kita bisa tambahkan jenis-jenis pekerja dengan rate yang saya demonstrasikan di sini berbeda-beda, Pak, rate-nya. Pagi beda, siang beda, monggo bisa dimasukkan. Atau mungkin bekerjanya 2 shift, 5 jam, 3 jam. Ya, juga dimungkinkan untuk memasukkan harga per jamnya. Nah, ini fungsinya apa? Biasanya kalau misalnya kita memanage mandor itu kan, biasanya itu kan kalau kita borongkan itu kalau nggak masuk borongannya kan pasti akan menunjukkan absen, Pak. Nah, daripada kita menerima absen setiap interval 2 minggu sekali, Pak, lebih baik kita absen aja, Pak, setiap hari. Jadi ada berapa tukang, berapa orang, berapa hari ini menunjukkan berapa shift-nya. Atau bisa juga ditambahkan berapa jam. Loh, ini tahu dari mana nih rate-nya segala macam? Kembali lagi ke sini, Pak, data master. Kita masukkan jenis pekerja, nanti ya kita bisa build terus di sini pekerjanya itu apa saja dengan rate yang berbeda-beda, kita tinggal absen di sini. Nanti di sini akan otomatis ngitung berapa orang hari, dia akan ngitung biayanya, Pak, di sini. Oke, selanjutnya pemakaian material. Pemakaian material ini ya tinggal masukkan aja, Pak, kuantitinya berapa yang dipergunakan untuk aktivitas apa saja. Nah, pada saat memasukkan di sini kita juga terbantu dengan 2 kolom ini, Pak, penggunaan maksimal sama sisa. Ini penting ini. Jadi kita bisa mempunyai feeling apa data yang kita masukkan itu sudah sesuai belum, akurat apa enggak? Karena kita sudah tahu di sini penggunaan maksimalnya sudah tertulis di sini. Nah, dari mana penggunaan maksimal? Kan tadi kita sudah punya RAP, Pak. Jadi RAP itu yang kita jadikan acuan untuk pada saat dia mengisi di sini. Nah, ini over atau under kan gitu. Lalu kalau misalnya dipakainya itu lebih dari 1 hari, ini kan tanggal 19, Pak. Misalnya tanggal 20, tanggal 21, 22, dia ngisi terus untuk aktivitas 4.7 ya. Dia kan terus mengurangi sampai sisanya ini berapa. Nanti sisanya ini bisa plus, bisa minus. Kalau plus kan berarti masih sisa, masih bisa dipergunakan untuk material di tempat lain. Tapi kalau misalnya dia minus ya berarti ada indikasi pemakainya berlebih gitu. Nah, penerimaan material juga tinggal dimasukkan saja material yang dimasukkan ini yang datang di lapangan apa, tinggal dipilih materialnya apa untuk aktivitas apa, kita masukkan terus sampai sebanyak-banyaknya boleh, kuantitinya berapa. Ini mungkin orang logistik ini yang orang gudang lah yang bertanggung jawab.
Begitu pula juga dengan pemakaian material. Lalu mobilisasi peralatan, demobilisasi peralatan kurang lebih sama seperti material, jadi saya nggak jelasin ulang. Lalu cuaca kita bisa masukkan jam berapa, cuacanya hujan atau enggak. Ini membantu kita untuk menjustifikasi apabila terjadi penurunan produktivitas di item yang paling pertama ini. Lalu dikasih keterangan boleh, lalu foto-foto yang kita bisa lampirkan untuk menjustifikasi seluruh data yang ada kita masukkan di sini. Nah, ini sementara formatnya fotonya masih di bawah sini, Pak. Artinya semua foto, video bisa dimasukkan. Tapi nanti selanjutnya akan kita buat per segmen ini kita bisa masukkan foto. Jadi nggak kecampur-campur. Foto untuk progres ada sendiri, foto untuk pekerja ada sendiri. Kita masukkan sendiri-sendiri, Pak. Kurang lebih demikian untuk laporan harian. Ada lagi, Pak, laporan harian, yaitu ini laporan kendala, Pak. Laporan kendala. Nah, kendala ini kita juga masukkan laporan. Sebentar. Kendala ini kita masukkan di sini dengan sistem open close. Kalau open ini artinya belum ditindaklanjuti, kalau close itu berarti sudah selesai, Pak, sudah beres masalahnya. Nah, kita bisa masukkan setiap harinya apakah ada kendala di lapangan yang menyebabkan gangguan sehingga progres itu mungkin tidak tercapai. Contohnya banjir, penyebab hujan sangat lebat, solusinya apa, siapa yang mengerjakan, tanggal kejadiannya kapan, dan harus diselesaikan untuk membuat saluran air ini by tanggal berapa. Kita bisa masukkan semua di sini. Kalau sudah ditindaklanjuti, bisa upload foto, lalu ganti statusnya menjadi close. Begitu pula juga dengan yang kaitannya dengan safety. Apa saja bahaya yang terjadi di lapangan bisa identifikasi, lokasinya di mana, misalnya AS A2 dan lain sebagainya, siapa PIC-nya, dilaporkannya kapan, deadline-nya kapan, statusnya masih open atau close. Itu kita bisa laporkan. Dan yang terakhir adalah laporan harian mengenai subkontraktor. Nah, subkontraktor ini aksesnya berbeda, tapi dia sifatnya nanti melaporkan ke general kontraktor berapa persen yang dia sudah selesaikan. Itu. Nah, ini laporan hariannya per periode, dia bisa laporkan, lalu kita bisa lihat apakah statusnya ini disetujui apa tidak berdasarkan yang dia ajukan. Lalu dia masukkan jumlah pekerja per harinya berapa. Oke, kurang lebih laporan harian seperti demikian. Jadi saya sudah menyelesaikan bagian 2 ini, laporan harian. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau tidak, saya lanjut ke analisa ini. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Baik, saya tutup yang laporan harian. Saya buka yang analisa. Baik. Aduh. Sebentar, Pak, masih loading. Internet saya lagi nih. Baik. Oke, ini adalah bagian pilar analisa. Analisa itu merupakan perbandingan dari laporan harian yang perencanaan yang sudah kita rencanakan dan laporan harian yang sudah kita isikan. Jadi dia akan secara live terus menunjukkan bagaimana status proyek kita. Ini kita bisa lihat seluruh peran-peran yang sudah terregistrasi ke dalam sistem, mulai dari project planner, project admin, subkon, stakeholder. Kita semua bisa tunjukkan di sini siapa project plannernya, kita bisa WA, bisa email, monggo silakan bisa dilakukan. Project admin siapa saja bisa di WA, bisa di email, dan seterusnya. Lalu ini progresnya proyek itu sendiri. Lalu di sini juga ada analisa mengenai bagaimana status proyek menggunakan
analisa earn value management, di mana kita membandingkan 3 kurva. Kurva biru adalah kurva perencanaan, kurva pelaksanaan, dan kurva cost. Nah, ini saya nggak menjelaskan secara detail bagaimana earn value management seperti apa, tapi ini bisa diakomodasi di mana kita bisa melihat status per harinya, Pak. Dari project itu apakah dia lebih cepat atau lebih lambat berdasarkan analisa earn value management. Rumusnya di mana sudah lengkap di sini, tapi kita bisa lihat Pak secara garis besar di sini rasionya setiap harinya terikot. Yang paling penting itu kan di sini Pak, schedule varian sama cost varian. Kita ilustrasikan dengan color coding, artinya kalau misalnya schedule warnanya merah artinya jelek Pak, jelek itu artinya terlambat. Kalau schedule-nya itu warnanya hijau berarti dia bagus Pak, lebih cepat. Tapi kalau di sini cost itu kalau merah berarti dia minus Pak, tekor. Tapi kalau dia hijau dia bagus, dia plus. Gitu. Dan ini akan tiap hari dimonitor. Selama kita memasukkan laporan harian ya, di sini akan keluar terus tanggal status dari proyek. Nah kalau mau nanti dipelajari lebih dalam apa itu SPI, FPD, CPI, ini kelas project management ya, semua rumusnya sudah saya letakkan di sini, bisa dipelajari. Tapi prinsipnya dengan color coding di sini kita bisa melihat bahwa status proyek itu under atau over, baik dari schedule maupun cost-nya. Begitu pula juga dengan opnam dari proyek. Setiap pekerjaan persentasenya sudah sampai berapa persen. Lalu kalau misalnya pekerjaannya ini kebetulan sudah selesai semua, makanya nggak ya. Tapi kalau ini kan dimasukkannya bertahap. Misalnya proyeknya setahun ya, di sini ada bobot capaian kumulatif tiap periode, setiap kali diupdate dia akan nambah terus di sini. Asal ada prestasi dia nambah terus. Lalu dibandingkan juga dengan bobot target globalnya berapa. Jadi kita bisa lihat di sini deviasinya berapa persen dari yang sudah diselesaikan. Lalu kita bisa lihat totalnya di bawah sini berapa persen yang sudah diselesaikan. Oke. Oh ya, menambahkan Pak, tadi informasinya kalau misalnya kita bisa copy ke platform dari Excel, dari platform pun kalau misalnya mau diekspor Excel di sini juga bisa, Pak. Ini coba saya ekspor Excel. Sambil nunggu ya, Pak ya. Sambil nunggu saya masuk ke pekerja. Pekerja juga kita bisa tahu perbandingan dari perencanaan sama yang terjadi realitanya di lapangan. Lalu kita bisa set juga di sini garis ini apabila ada garis parameter berapa sih maksimal total pekerja yang bisa kita toleransi. Artinya mungkin kan tidak mungkin kita misalnya ya di lapangan itu hari pertama 10 orang, hari kedua 15 orang, hari ketiga 15 orang, hari keempat terus melompat jadi 200 orang, terus hari selanjutnya dia turun jadi 15 orang. Itu tidak dimungkinkan. Bisa saja kalau misalnya memang dari awal membutuhkan pekerja yang lebih konstan, itu kita bisa set di sini, Pak. Ini sebagai indikator saja sih, Pak. Fungsinya sebagai indikator untuk leveling pekerja. Jadi meratakan konsentrasi pekerja yang menumpuk pada periode tertentu, bisa 1 hari atau 1 minggu, itu untuk lebih diratakan, disebar ke 2 minggu atau 3 minggu misalnya. Lalu selanjutnya analisa mengenai jenis pekerja. Ini yang tadi sudah kita masukkan per tanggal berapa itu jenis pekerjanya apa saja, berapa orang, berapa shift, itu analisanya secara otomatis akan menghitung di sini.
Kita juga bisa filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dia keluar, atau filternya jenis pekerjanya. Nah, dia akan menghitungkan otomatis di sini. Ini merupakan output dari progresi yang tidak perlu kita hitung-hitung bolak-balik, gitu kan. Hal yang repetitif itu kita hindari di progresi karena sistem itu sudah ada algoritmanya untuk menghitungkan untuk kita. Lalu subkontraktor ini kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan, di mana dia ada statusnya, itemnya disetujui atau tidak disetujui pada saat pengajuan. Nah, ini kebetulan disetujui semuanya. Ada yang direvisi sebentar. Nah, ini masih dikumpulkan, tapi masih belum ditanggapi. Dia mengajukan, belum ditanggapi ya, dan belum direvisi, belum disetujui kembali. Ini siapa yang mengajukan, tanggal berapa, semua tercatat, Pak, di sini. Oke, selanjutnya adalah material. Nah, material ini ada penerimaan, ada pemakaian. Ini sebetulnya mengulangi rekapnya aja ini, Pak ya. Jadi penerimaan material, pekerjaan apa, untuk pekerjaan apa, jumlah yang diterima berapa. Nah, ini di sini ada analisa apakah material tersebut didatangkan on time, lebih cepat atau lebih lambat. Kalau dia lebih cepat biasanya warnanya hijau, Pak. Nah, ini kalau on time warnanya hijau, tapi kalau lebih lambat dia warnanya merah. Tahu dari mana? Di sini kita kan masukkan di laporan harian. Jadi di sini dia tercatat menerimanya itu tanggal 19, padahal dia sudah direncanakan tanggal 12, berarti dia telat 7 hari. Nah, kita juga bisa filter berdasarkan materialnya apa saja, misalnya bata merah, kita bisa sorting, filter seperti ini, atau kita juga bisa filter berdasarkan periode, tanggal berapa sampai tanggal berapa itu materialnya apa saja yang datang di lapangan, itu bisa. Begitu pula dengan pemakaian material. Pemakaian material ini, materialnya apa saja yang digunakan untuk pekerjaan apa, jumlahnya yang dipakai itu berapa untuk pekerjaan apa, penggunaan maksimalnya itu berapa, sisanya berapa, semua tercatat, Pak. Kita bisa juga filter materialnya apa saja, bisa difilter periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Secara global kita juga bisa mengeluarkan summary seperti demikian, Pak. Jadi material yang digunakan di proyek itu apa saja, jumlah yang sudah dipakai berapa, penggunaan maksimal berapa, apakah dia masih sisa atau dia sudah dipakai lebih dari yang direncanakan, dia akan keluar di sini. Peralatan saya nggak menjelaskan lebih lanjut karena kurang lebih sama, Pak, sistemnya seperti material. Lalu actual cost. Nah, ini actual cost ini lebih ke arah pengeluaran proyek, accounting proyek. Jadi kita bisa catatkan semuanya di platform. Kita sudah mengeluarkan apa saja untuk apa, jumlahnya berapa, lalu kita menerima pembayaran dari owner, terus dia akan mengeluarkan mutasi, Pak, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita bisa filter juga dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita bisa search juga apa saja yang kita mau cari, misalnya pengeluarannya apakah sudah tercatat atau belum, suppliernya siapa, ini semua bisa kita administrasikan di platform. Kendala ini saya lompati karena tadi saya sudah jelaskan di sini menampilkan kembali apakah kendala itu statusnya masih open atau close. Lalu cuaca, kita bisa lihat rekapnya dalam 1 bulan itu berapa hari yang hujan, kita bisa lihat hujannya jam berapa saja. Baik, dengan demikian analisa sudah selesai, Pak. Pilar analisa ini sudah selesai. Jadi analisa ini sebetulnya adalah core dari progresi itu mengeluarkan output ini, Pak.
Nah, ini saya sambil tunjukkan bahwa seluruh analisa di progresi itu bisa di di analisa di Excel. Kita bisa dapatkan di ekstrak di Excel, lalu kita mau menggunakan datanya untuk analisa yang lain juga bisa. Sambil saya buka. Sampai sini mungkin ada pertanyaan yang saya bisa jawab sambil menunggu Excel-nya ini. Halo? Halo, selamat siang Pak Aron. Eko nih Pak, saya Pak. Ya. Ya. Pak Aron, ini kan ada hasil akhirnya ya, reportingnya lah gitu. Ya. Dia kalau progresi ini ada langsung, misalnya hasil reportingnya nih saya download nih. Ada saya lihat di situ bisa di download ya, entah bentuk PDF atau gimana gitu. Itu bisa langsung, karena kalau saya kan langsung reporting ke entah ke project manager atau ke owner nih Pak. Itu formatnya langsung jadi dalam bentuk report, susunan report, atau saya nyusun lagi Pak? Nah, ini makanya nanti kita langsung ekstrak Pak. Sebetulnya yang tampil di Excel itu persis data ini Pak. Ini terekstrak seperti begini Pak nanti modelnya. Oh gitu ya. Ini contohnya ini. Ini yang grafik tadi ini. Nah, ini grafik tadi nih Pak. Mengenai kurva ya. Kurva S-nya itu. Nah, dia kan keluar di sini Pak. Setiap item terus rencananya berapa persen, pelaksananya berapa persen. Nah, habis itu planning, actual, selisih, semua analisanya di sini bisa dilihat. Lalu grafiknya pun keluar di sini. Nah, nanti kalau mau report kepada project manager maupun kepada owner, ya. Kalau project manager sih saya rasa dengan menggunakan apa yang ada di sini sih sudah bisa. Cuma kalau ke owner dengan format-format tertentu ya harus diolah lagi mungkin Pak. Maksudnya penampakannya loh ya. Penampakannya loh ya. Iya. Iya, maksud saya itu tampilannya. Mungkin jadi masukan juga tuh Pak dari buat progresi, mungkin nantinya outputnya tuh dalam bentuk yang sudah dalam bentuk laporan, susunan laporan gitu mungkin. Itu lebih bisa enak juga kan? Saya nggak usah. Itu bisa Pak. Cuma saya kemarin juga nampung gitu ya, masukan dari beberapa dari beberapa kontraktor itu karena formatnya berbeda-beda Pak. Kalau saya pakemkan takutnya itu nanti malah mubazir gitu. Oh gitu ya. Nah. Oke. Jadi thank you Pak. Ya. Baik. Ini tinggal sedikit lagi Pak. Saya masuk ke diskusi ya Pak ya. Terakhir. Jadi kita sudah tahu status proyek, lalu kita mau diskusi nih, mengambil keputusan. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan dari progresi untuk berdiskusi antara satu orang dengan yang lain? Pertama-tama kita punya di sini yang namanya notifikasi. Notifikasi ini akan keluar di halaman ini maupun di handphone kita. Kalau kita aktifkan notifikasi di handphone kita ya akan keluar nanti headline-nya di handphone kita secara otomatis. Apa saja yang dilaporkan? Kriterianya seperti dilihat pada layar. Yang pertama, apabila laporan harian tidak diisi, dia akan mengingatkan. Lalu ada pekerjaan yang terlambat, dia akan mengingatkan. Di sini material ada yang belum datang atau stok menipis, dia mengingatkan. Peralatan juga sama. Belum didatangkan atau belum dikeluarkan, dia akan keluar notifikasi. Pekerja, ini nggak ada reportnya, artinya nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, dia akan memberikan notifikasi. Apakah pekerjanya itu di bawah
berapa persen atau di atas berapa persen ini belum tentu bagus. Kalau misalnya orangnya terlalu kurang, berarti ada risiko pekerjaan terlambat. Tapi kalau orangnya terlalu banyak, ada risiko over pekerja. Dia akan mengingatkan. Lalu ada kendala, isu-isu lapangan, kendala lapangan, isu keselamatan, dia akan memberikan notifikasi. Kalau ada diskusi, dia juga akan memberikan notifikasi. Nah, parameternya semua ada di sini, Pak. Oke. Selanjutnya yang paling terakhir adalah saya masuk ke diskusi. Diskusi ini apabila ada suatu pembicaraan lain-lain yang perlu di highlight oleh keseluruhan tim, itu kita bisa masukkan di sini, Pak. Jadi di sini akan mengenerate nomor tiket yang unik. Ini otomatis, ini mesin akan mengeluarkan nomor ini. Lalu topiknya apa, inisiatornya siapa, dibuatnya tanggal berapa, untuk proyek yang mana, tasnya apa, statusnya seperti apa, apakah open atau close. Nah, di sini kita bisa lihat pembicaraan antara satu orang dengan yang lainnya itu sampai mana. Ini juga bisa kita lampirkan gambar, Pak. Masing-masing itu pembicaraan, misalnya ini view attachment, ada gambarnya. Kita bisa lihat. Kurang lebih demikian. Nah, ini jadi informasi yang kita biasanya diskusikan di di WA itu, kita sekarang punya fitur ini dengan maksud lebih kontekstual gitu. Bisa lebih mudah di track gitu sampai mana, dan pembicaraan siapa yang sudah menjawab atau merespon itu nanti keluar di sini. Baik, kurang lebih saya sudah menyelesaikan seluruh presentasi saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Ini kalau misalnya nanti pada saat pengisian, Pak, nanti bisa lihat step by step-nya dengan play on YouTube ini sudah ada urutannya, nanti bisa step by step-nya bisa dilihat di situ. Nah, kalau mau melihat nanti mau di-review lagi gitu ya, itu nanti bisa lihat di masing-masing pilar ini ada videonya, contohnya seperti ini, Pak. Bentar, Pak ya. Ya, kurang lebih demikian, Pak. Itu bisa dilihat nanti lebih lanjut di website. Jadi website kami itu manfaatnya juga untuk informasi-informasi semuanya di website. Nah, ini kebetulan kita ada paketannya itu untuk gratis satu proyek. Jadi satu proyek itu bisa digunakan, kita bantu pemanfaatannya, penggunaannya. Satu proyek itu durasinya terserah, mau coba yang jangka panjang atau jangka pendek, nggak ada batasan, Pak. Lalu jumlah orangnya juga nggak ada batasan. Bisa bisa sebanyak-banyaknya.
yang bergabung di platform Progresi. Kurang lebih demikian, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak, sambil kita ada menjawab pertanyaan. Cukup Pak. Mungkin kalau misalkan lebih dari 2 project memang ada biayanya atau gimana Pak? Enggak, jadi gini, ini kan saya sekarang ada ini, Pak. Sebetulnya kalau misalnya kita berlangganan, ini saya tunjukkan satu-satu, Pak. Ini internetnya kenapa ini ya? Bentar, Pak. Jadi kalau misalnya kita ada promo sebetulnya sekarang ini untuk pemanfaatan satu proyek itu unlimited durasi sama unlimited user gratis. Nah, tapi kalau misalnya Bapak sudah menggunakan satu proyek dan merasa membutuhkan di proyek yang lain, itu sudah bisa fitur yang berbayar. Fitur berbayar itu ada, bisa dilihat di website juga, Pak. Internetnya lagi lelet. Muter-muter. Bentar, Pak ya. Ya, kalau ini saya mau nunjukkan di halaman ini. Nah, ini satu proyek gratis, Pak. Nah, ini unlimited user, free training, tidak ada batasan durasi. Tapi kalau misalnya sudah dirasa cocok, nah ini baru berlangganan, Pak. Berlangganannya itu tiap bulan. Jadi kalau berlangganan tiap bulan, misalnya 2 juta tiap bulan, itu proyeknya mau sebanyak-banyaknya ya boleh, Pak. Nggak ada batasan. Orangnya sebanyak-banyaknya juga boleh. Tentunya kalau misalnya kita langsung ikut yang borongan entah 6 bulan atau 1 tahun, pasti ada pemotongan-pemotongan, Pak. Ada diskon-diskon itu. Jadi dari Bapak Ibu nanti yang bisa menilai kebutuhannya proyeknya itu seperti apa. Apakah yang mau yang 1 per bulan langganan atau langsung setahun atau 6 bulan. Itu. Kurang lebih demikian, Pak. Cuma kalau yang ini memang promo yang hari ini saya sampaikan ke Bapak itu bisa digunakan, langsung digunakan tanpa ada batasan durasi dan user. Mungkin ada tambahan, Pak? Masukan ke saya atau seperti apa? Mungkin udah cukup, Pak. Ya. Ntar kita akan coba satu proyek ini, Pak. Baik. Jadi gini, kita ini kan juga terima mengumpulkan inputan-inputan dari para user-user ini. Jadi bisa dikatakan bahwa progresi hari ini itu tidak sama dengan progresi 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu itu sudah banyak sekali development yang kita lakukan per hari ini. Kalau misalnya pun ada masukan dari Bapak Ibu ke kami yang dirasa kami akan bisa akomodasi, bermanfaat bagi semua orang, banyak permintaan, itu kita bisa langsung akomodasi di sini tanpa ada biaya tambahan. Jadi sudah pokoknya sistemnya itu berlangganan saja, apapun yang kita develop di sini sudah menjadi satu paket, satu kesatuan gitu. Kurang lebih demikian. Oke, Pak. Sekarang proyek bagaimana? Lagi sepi atau seperti apa sekarang? Sepi, Pak. Cuman ada sih, Pak. Iya, soalnya masih mengerjakan yang ini ya, pabrik-pabrik ya? Iya, kita di pabrik gudang, Pak.
Iya. Iya 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 iya. Kalau swasta saya rasa sekarang lagi agak susah. Kalau pemerintah nggak ngerjain pemerintah ya? Kita dulu Pak, tapi akhir-akhir ini nggak lagi. Iya. Kita lebih ke swasta aja sih Pak. Ya kalau bisa dapat yang pabrik gudang yang besar-besar bagus itu, terus-terusan kan? Iya sih Pak. Yang kita gudang besar itu tuh udah selesai semua Pak. Sekarang ada sih cuman kecil sih Pak. Iya, sama semua juga. Saya juga kan kontraktor, saya juga apa namanya terjadi sangat penurunan drastis. Betul Pak ya. Ya. Tapi Pak Hendriknya masih ke kantor atau WFH dia? WFH Pak. Ya takut soalnya kan. Iya. Kalau yang lain Pak Budi terus satu lagi? Pak Budi, Pak Santoso masih sering ke kantor Pak. Cuman selama PPKM ini udah enggak juga sih. Iya, soalnya sekarang makin Heeh. menakutkan sekarang. Betul Pak ya. Baik. Baik Bu, kalau misalnya nanti ada yang kemarin kan sudah dibuatkan ini ya, apa namanya, grupnya ya. Itu kalau misalnya nanti ada kesulitan atau mau coba-coba pemakaiannya, nanti orang saya Dani itu yang akan assist nanti. Bisa. Iya Pak, saya sih sedang WA sama Pak Dani sebelumnya. Ya, nanti kan saya juga ada di grup Heeh. itu, kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan jangan segan untuk ditanyakan Bu, nggak apa-apa. Iya, oke. Saya mau diskusi dulu sih Pak dengan tim project dulu untuk Boleh, baik. gimana mau mulainya. Ya. Oke Baik, Pak. baik. Bapak Ibu terima kasih waktunya sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga Pak, penjelasannya sangat memuaskan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke Pak ya. Saya live ya Bu ya. Oke Pak.